Kita semua tahu ya, guru itu bisa dibilang pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi pernah kebayang nggak, apa jadinya kalau semangat para pahlawan ini mulai redup? Nah, di Indonesia, ini bukan sekedar pertanyaan, tapi sebuah kenyataan yang sedang berusaha keras untuk diubah. Yuk kita lihat gimana serangkaian inisiatif besar-besaran dari pemerintah mencoba menyalakan lagi api semangat di tiap ruang kelas. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita perlu mundur sedikit untuk paham betul masalah akarnya. Semuanya ini, percaya atau enggak, berawal dari sebuah pertanyaan yang polos banget dari seorang siswa yang melihat sekolahnya dan mungkin harapannya hampir runtuh. Coba deh, bayangin, pertanyaan ini lahir dari tengah puing-puing. Ini bukan lagi soal PR atau ujian, tapi soal apa masa depannya masih ada. Pertanyaan ini seolah jadi tamparan keras buat kita semua. Ini bukan lagi sekedar benerin atap yang bocor, tapi soal membangun lagi pondasi harapan buat generasi kita selanjutnya. Inilah yang jadi pemicu gerakan perbaikan besar-besaran. Nah, menjawab panggilan darurat itu, pemerintah nggak cuma datang bawa palu dan paku. Mereka merancang sebuah strategi dengan 3 jurus utama. Pertama, revitalisasi fisik sekolahnya. Kedua, digitalisasi cara belajarnya. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, investasi langsung ke manusiaannya, yaitu para guru, dengan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan mereka. Sebuah pendekatan total untuk menyembuhkan ekosistem pendidikan kita. Yuk kita bedah jurus yang pertama, sarana fisik dan digital. Ini kan fondasi dari semuanya ya. Kita lihat gimana perbaikan hal-hal yang kelihatan mata ini jadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang bikin guru dan murid jadi semangat. Lihat angka ini, 16.167. Ini bukan cuma statistik loh ya, ini adalah 16.167 sekolah, 16.167 komunitas yang harapannya dibangun kembali. Coba bayangin dampaknya buat jutaan siswa dan ribuan guru yang sekarang punya tempat belajar yang jauh lebih layak dan aman. Skalanya luar biasa. Angka sebesar itu kan mungkin kedengeran abstrak ya. Nah, biar lebih kebayang, kita coba lihat satu contoh nyata di SMK Kesehatan Cianjur. Di sana, perbaikannya itu bukan cuma soal tembok dan atap, tapi juga teknologi. Papan tulis biasa diganti sama papan interaktif. Hasilnya, kelas yang tadinya mungkin satu arah, sekarang jadi arena diskusi yang seru. Siswa nggak lagi cuma dengerin, tapi ikut aktif. Dan ini dia poin kuncinya, kelas yang aman, modern, dan peralatannya lengkap, itu sebenarnya seperti sebuah pesan. Pesan yang kuat buat para guru dan siswa, yang bunyinya, kalian itu penting, masa depan kalian itu kami hargai. Nah, pesan inilah yang jadi bahan bakar utama buat menyalakan lagi motivasi dari dalam. Tentu, gedung yang kokoh dan teknologi canggih itu penting banget, tapi itu semua kan cuma alat. Jiwa dari pendidikan itu ada di orangnya. Makanya, pilar terpenting dari strategi ini adalah investasi langsung ke para pendidik, para arsitek masa depan bangsa kita. Investasi ke guru ini bentuknya juga sistem dukungan yang berlapis. Jadi nggak cuma ngasih ikan, tapi juga kailnya. Ada program profesi guru atau PPG buat mastiin kompetensi guru itu merata. Ada juga pelatihan-pelatihan biar metode mengajarnya makin keren. Dan yang nggak kalah penting, kesejahteraan mereka juga diperhatiin lewat tunjangan dan insentif. Komplit kan? Dan untuk lihat sebesar apa upaya ini, kita lihat angkanya lagi. Lebih dari 800.000 guru telah jadi bagian dari program pendidikan profesi guru. Ini adalah usaha yang masif banget buat memastikan standar kualitas pengajaran yang tinggi itu bisa merata dari Sabang sampai Merauke. Lalu, apa dampaknya bagi guru secara personal? Nah, kutipan ini mewakili semuanya. Ini bukan cuma soal dapat uang tambahan, ini soal memberikan ketenangan. Kalau seorang guru nggak lagi pusing mikirin kebutuhan sehari-hari, mereka bisa mencurahkan 100% fokus, energi, dan hatinya buat murid-murid di kelas. Ketenangan batin itu kemewahan yang sangat berharga bagi seorang pendidik. Oke, jadi kita udah lihat infrastrukturnya diperbarui, dan gurunya juga lebih didukung. Sekarang pertanyaannya, apa semua ini benar-benar membawa perubahan di dalam ruang kelas? Gimana dampaknya ke kegiatan belajar mengajar sehari-hari? Transformasi yang paling mendasar itu dimulai dari sini. Coba bayangin, dari yang tadinya selalu was-was setiap kali hujan, takut atapnya kenapa-kenapa, sekarang suasananya berubah jadi aman dan nyaman. Fokus guru dan siswa pun bergeser, dari yang tadinya khawatir soal keselamatan, jadi antusias buat belajar dan mengajar. Dari situ, efek dominonya terasa. Lingkungan yang positif, ketemu sama guru yang lebih termotivasi dan terlatih, akhirnya menciptakan percikan di dalam kelas. Siswa yang tadinya mungkin cuma duduk diam dan pasif, sekarang jadi lebih berani angkat tangan, berani bertanya, dan jadi lebih percaya diri. Kelasnya jadi benar-benar hidup. Dan pada akhirnya, ya inilah esensinya. Semua usaha ini
Dari benerin satu genteng sekolah sampai melatih ribuan guru, semuanya bermuara pada satu tujuan mulia, menciptakan sebuah tempat di mana anak-anak nggak cuma merasa aman untuk belajar, tapi juga merasa punya ruang untuk berani bermimpi setinggi-tingginya. Ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir yang penting. Ternyata dengan berinvestasi pada para guru, kita tuh bukan cuma merenovasi gedung atau memperbarui kurikulum, kita sedang meletakkan batu bata untuk masa depan bangsa. Sebuah masa depan yang dibangun bukan cuma oleh infrastruktur, tapi oleh semangat, pengetahuan, dan mimpi-mimpi besar yang lahir di ruang kelas. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar mimpi yang bisa kita bangun bersama?